Halo, jumpa lagi di History ini. Kali ini kita akan bahas lagi salah seorang pahlawan nasional. Tapi, bicara soal pahlawan nasional, tahukah kamu kalau pahlawan nasional adalah gelar penghargaan tingkat tertinggi di negara kita? Gelar ini diberikan pemerintahan kepada seorang tokoh yang sudah meninggal atas tindakannya yang dianggap heroik. Di sini, maksud heroik adalah dia melakukan perbuatan nyata yang dapat dikenang dan diteladani di sepanjang masa oleh warga masyarakat. Selain itu, seseorang bisa dapat gelar pahlawan nasional kalau dia berjasa secara sangat luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara. Penghargaan ini pertama kali diberikan di tahun 1959. Dan, tahukah kamu siapa tokoh pertama kali mendapat gelar pahlawan nasional? Dia adalah Abdul Muiz, seorang politisi, anggota Volksraad atau Dewan Rakyat, dan juga sastrawan. Abdul Muiz meninggal pada tanggal 17 Juni 1959 dan sebulan kemudian dia langsung mendapat gelar pahlawan nasional. Proses yang cepat ini menunjukkan penghormatan yang sangat tinggi kepada tokoh asal Minangkabau ini. Mungkin nama Abdul Muiz ini sudah kamu kenal bukan sebagai politisi dan pejuang kemerdekaan, tapi sebagai penulis novel. Yah, memang salah satu novel karya Abdul Muiz sangat terkenal. Judulnya Salah Asuhan. Cerita ini diajarin di sekolah-sekolah. Selain populer sebagai novel, cerita ini juga pernah diadaptasi jadi film di tahun 1972. Kalau kamu masih ingat pelajaran sastra di sekolah, Salah Asuhan bercerita tentang seorang pemuda bernama Hanafi. Dia kelahiran Minangkabau, namun mendapat pendidikan dan hidup di lingkungan barat. Pendidikan barat ini membuat dia nggak bisa membaur lagi dengan bangsanya sendiri, kaum pribumi. Tapi, di saat yang sama, dia juga nggak diterima secara sepenuhnya sama orang-orang barat. Novel Abdul Muiz ini ngegambarin dengan sangat kuat kondisi orang pribumi di masa penjajahan Belanda. Mereka adalah warga kelas 3 setelah orang-orang kulit putih dan orang-orang Asia seperti Tionghoa, India, dan Arab. Orang pribumi ingin sekali menggapai posisi di strata teratas. Tapi, begitulah kondisinya di masa penjajahan. Waktu itu diskriminasi dan juga rasialisme masih dianggap sebagai kelaziman. Sama seperti Hanafi, Abdul Muiz adalah keturunan Minangkabau. Dia lahir tanggal 3 Juni 1883 di Sungai Puar, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ayahnya adalah Datuk Tumanggung Lareh Sultan Sulaiman. Abdul Muiz bersekolah di ILS atau Europees Lager School, sekolah khusus buat kalangan bangsa Eropa dan golongan pribumi tertentu. Di Bukit Tinggi, sebagai anak datuk, dia diperlakukan dengan sangat terhormat, bahkan oleh orang-orang Eropa. Umur 19 tahun, Abdul Muiz merantau ke Batavia untuk kuliah di Sofia, sekolah kedokteran yang merupakan cikal bakal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Disinilah dia mulai mendapat pengalaman-pengalaman yang nggak menyenangkan. Di Sofia, dia pernah protes karena ada aturan yang mewajibkan pelajar Bumiputra berpakaian tradisional. Nggak boleh berpakaian gaya Eropa. Baginya, itu diskriminatif. Tak tahan, dia milih angkat kaki di tahun ketiganya belajar di Sofia. Abdul Muiz dikenal punya kemampuan berbahasa Belanda yang sangat baik. Bahkan, banyak orang Belanda yang ngakuin kalau kemampuan Abdul Muiz melebihi kemampuan rata-rata orang Belanda sendiri. Kemampuan bahasa yang sangat baik ini mengantar Abdul Muiz jadi seorang clerk atau pekerja kantoran. Dia bekerja di Departemen Pendidikan, Ibadah, dan Industri Kerajinan Hindia Belanda atas bantuan Tuan Aben Danon, Direktur Pendidikan di sana. Tapi kehadiran Abdul Muiz ini ternyata bikin masalah. Sebelum dia, belum pernah ada orang pribumi yang diangkat untuk jabatan clerk. Makanya, ada rasa tidak suka dari para pegawai Belanda. Sekali lagi, di zaman itu, diskriminasi dan rasialisme masih merupakan hal yang wajar. Dan kita ingat, Abdul Muiz berasal dari strata terendah. Walaupun punya kemampuan di atas rata-rata, dia tetap dinilai atas dasar ras, bukan kemampuannya. Makanya waktu itu gaji Abdul Muiz lebih rendah dibanding kolega Eropanya yang punya pangkat dan beban kerjasama. Yah,
Begitulah kondisinya di era awal-awal tahun 1900-an. Merasa diperlakukan gak adil, tahun 1905 Abdul Muiz ngundurin diri. Pengalaman sebagai clerk ini kurang lebih nyadarin Abdul Muiz soal kenyataan bangsanya, kaum pribumi yang diperlakukan sebagai kaum terendah yang hanya pantas buat disuruh-suruh. Di sini, kamu harus ingat ya, Abdul Muiz ini satu generasi di atas Soekarno, Hatta, dan kawan-kawannya. Abdul Muiz sejaman dengan Kartini, Dewi Sartika, Cokro Aminoto, Ki Hajar Dewantara, dan sebagainya. Mereka dikenal sebagai generasi perintis kemerdekaan yang lahir di akhir abad 19 dan sudah dewasa di awal abad ke-20. Kondisi diskriminasi dan rasialisme yang dihadapi generasi Abdul Muiz masih sangat keras. Makanya, fokus perjuangan generasi ini adalah meningkatkan martabat kaum pribumi atau bumi putra, seperti mendirikan sekolah, mendidik sebanyak-banyaknya anak-anak muda bumi putra. Selepas menjadi clerk, Abdul Muiz sempat menekuni beberapa profesi, seperti wartawan dan sastrawan. Dia juga mulai mengenal dunia politik. Tahun 1905, di umur 22 tahun, dia diterima sebagai anggota Dewan Redaksi sebuah majalah bernama Bintang Hindia yang berkantor di Bandung. Majalah itu banyak memuat berita politik dan sangat mendukung ide-ide kemajuan bumi putra. Tapi, karena sikap politik ini, majalah tersebut kemudian dilarang terbit oleh pemerintah Hindia Belanda. Dari situ, Abdul Muiz kemudian sempat menjadi Mantri Lumbung selama 5 tahun. Tapi di tahun 1912, lagi-lagi dia mengundurkan diri karena berseteru dengan atasannya yang orang Belanda. Jiwa memberontak Abdul Muiz semakin menjadi-jadi. Maka dari situ, Abdul Muiz masuk lagi ke dunia penerbitan menjadi korektor di harian Preangerbod. Berkat kemampuan bahasa Belandanya yang luar biasa, dalam waktu 3 bulan dia sudah diangkat jadi kepala korektor. Ketika bekerja di Preangerbod, datang seorang utusan dari organisasi Sarekat Islam di bawah pimpinan Cokro Aminoto. Abdul Muiz diajak ngerintis cabang Sarekat Islam di Bandung. Sarekat Islam ini awalnya adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang kebijakan pemerintah kolonial yang lebih pilih kasih ke pedagang asing, baik Tionghoa, India, maupun Arab. Kemudian, di tahun 1912, organisasi dagang ini diubah sama Cokro Aminoto buat jadi organisasi yang juga bergerak di bidang politik. Nah, dalam rangka memperluas jangkauan politik Sarekat Islam inilah, maka Abdul Muiz direkrut karena dia sudah dikenal sangat menentang diskriminasi. Di Sarekat Islam Bandung ini ikut bergabung Suwardi Suryaningrat, yang sama-sama pernah kuliah di Stovia namun nggak selesai. Suwardi ini di kemudian hari bakal dikenal sebagai pahlawan nasional dengan nama Ki Hajar Dewantara. Sarekat Islam Bandung nerbitin harian kaum muda sebagai corong aspirasi. Abdul Muiz jadi pimpinannya. Lewat tulisan-tulisan yang berani, harian ini dengan cepat menarik simpati masyarakat. Kaum muda jadi salah satu surat kabar berbahasa Melayu terbesar waktu itu. Di sekitar tahun 1915, Sarekat Islam dengan dukungan Budi Utomo mulai mengkampanyekan perlunya Dewan Rakyat di Hindia Belanda. Untuk mewujudkan ini, dikirimlah delegasi ke Belanda untuk bertemu dan minta izin ke Ratu Wilhelmina. Karena kepandaiannya dalam orasi dan berbicara bahasa Belanda, Abdul Muiz masuk dalam delegasi ini. Selain mengusulkan pembentukan Volksraad, waktu itu rombongan Bumi Putra juga mengusulkan dibentukan sekolah teknik tinggi untuk memenuhi kebutuhan ahli-ahli teknik dalam pembangunan Hindia Belanda. Kedua usulan tersebut disetujui. Abdul Muiz banyak terlibat dalam pendirian Technische Hogeschool atau THS yang di kemudian hari akan berubah menjadi Institut Teknologi Bandung. Untuk bangunan gedungnya, dia mengusulkan adanya unsur-unsur pribumi. Maka, gedung kuliah THS pun memiliki atap yang menyerupai atap rumah gadang di tanah Minangkabau. Padahal lokasinya di tanah Pasundan. Inilah peninggalan keunikan pemikiran Abdul Muiz yang masih bisa kita saksikan hingga sekarang di kampus ITB.
Tahun 1918, di umur 35 tahun, Abdul Muiz diangkat jadi anggota Foxtrot sebagai perwakilan Sarekat Islam. Dewan Perwakilan ini dibentuk tahun 1916 dan terdiri atas 38 anggota, di mana 15 diantaranya adalah orang pribumi. Anggota lainnya adalah orang Belanda dan Asia, yaitu Tionghoa, Arab, dan India. Sebagai anggota Foxtrot, Abdul Muiz banyak berkeliling di daerah-daerah dan berpidato di muka umum. Dia adalah orator ulung. Berkat orasi-orasinya, banyak pemuda yang terinspirasi untuk ikut berjuang di jalur politik. Muhammad Hatta adalah salah satunya. Di buku memoir Untuk Negeriku, sebuah autobiografi, Bung Hatta bercerita betapa ia terpukau oleh gaya pidato Abdul Muiz kala berkunjung ke Padang di tahun 1918. Aku kagum melihat cara Abdul Muiz berpidato. Sampai saat itu, aku belum pernah mendengarkan pidato yang begitu hebat, menarik perhatian dan membakar semangat. Bung Hatta mencatat, dimanapun Abdul Muiz pidato, selalu ada 3 pokok pikirannya yang diulang-ulang. Yang pertama adalah soal ide pemerintahan sendiri bagi rakyat Hindia Belanda. Yang kedua, untuk mencapai mimpi itu, Abdul Muiz sangat percaya pada perjuangan parlementer melalui Foxtrot. Walau begitu, dia sendiri mengakui kalau Foxtrot belum mencapai standar yang dikehendaki. Yang ketiga, Abdul Muiz selalu menekankan soal penghapusan penindasan oleh tuan-tuan Belanda. Cara dia menyebutnya begitu terasa sindirannya dalam jiwa tiap-tiap orang yang mendengar, sehingga di muka mereka tampak rasa keji terhadap si penjajah. Sebab itu, katanya kita harus menuntut lenyapnya. Begitulah kenangan Bung Hatta atas pidato membakar dari sang provokator Abdul Muiz. Di tahun 1923, Abdul Muiz keluar dari Sarekat Islam karena berbeda pandangan dengan Cokro Aminoto. Ketika itu, Abdul Muiz sudah semakin radikal dalam memprovokasi kaum pribumi. Dia mulai menerapkan aksi-aksi perlawanan yang lebih ekstrim seperti pemogokan. Setelah keluar dari Sarekat Islam, Abdul Muiz mengunjungi Padang di mana dia mengundang para penghulu adat untuk bermusyawarah dan menentang pajak yang memberatkan masyarakat Minangkabau. Aksi ini berhasil dan aturan tersebut tidak jadi diberlakukan. Namun begitu, pemerintah kolonial marah besar. Abdul Muiz pun dilarang berpolitik. Selain itu, dia juga dikenakan pasentelse yang melarangnya tinggal di Sumatera Barat dan juga nggak boleh keluar dari Pulau Jawa. Kemudian dia diasingkan ke Garut di daerah pegunungan Jawa Barat. Di kota inilah Abdul Muiz banyak mengisi waktunya dengan menulis. Di sini pula tahun 1928 dia menyelesaikan novelnya yang terkenal Salah Asuhan.